Shalom, jemaat yang terkasih. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Yohanes 20 dengan tema Dialah yang bangkit. Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur dan melihat bahwa di sana sudah tidak ada jasad Yesus, Maria Magdalena heran. Bahkan dia berlari kepada Simon Petrus serta murid-murid yang dikasihi Yesus. Mereka sempat mengira bahwa jasad Yesus sudah dicuri orang, sampai-sampai Maria pun menangis sejadi-jadinya di dekat kubur Yesus. Maria sudah mulai yakin bahwa yang bangkit itu adalah Yesus ketika malaikat itu berkata kepadanya, serta Yesus yang langsung menampakkan diri kepadanya, termasuk kepada murid-muridnya yang sempat meragukan kebangkitannya. Kebangkitan Yesus merupakan sesuatu yang mustahil secara akal pikiran manusia. Mengapa? Karena mana mungkin orang yang sudah mati dan dikubur berhari-hari bisa hidup kembali. Tentunya itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Namun di sini Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya benar-benar bangkit. Dialah yang bangkit itu, bukan orang lain. Terbukti ketika ia langsung menemui orang yang dikasihinya dan memberikan bukti kepada Thomas yang saat itu belum tahu mengenai kebangkitan Yesus. Karena pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain, Thomas tidak ada di tempat. Oleh sebab itulah Yesus langsung menampakkan diri kepada Thomas. Sebab Thomas berdalih dan dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus yang sudah disampaikan oleh para murid lainnya. Dia berdalih sebelum ia mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, maka ia tidak akan percaya. Ada pada ayat 25. Tidak lama kemudian, setelah 8 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga Thomas yang saat itu ada bersama dengan mereka. Mulai saat itu juga Thomas percaya bahwa dia telah bangkit. Apa yang dialami oleh Thomas merupakan sesuatu yang wajar, karena Thomas perlu bukti untuk kejadian yang mungkin mustahil bagi semua orang. Dari kejadian yang dialami oleh Maria dan murid-murid Yesus, ia ingin memberitahukan bahwa kebangkitan yang dialami oleh Yesus merupakan bukti kepada umatnya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kita oleh karena iman percaya pada Yesus yang beroleh hidup di dalam namanya. Ayat 31. Oleh sebab itu, jemaat terkasih, kita tidak perlu memperdebatkan atau meragukan kembali kebangkitan Yesus dari kuburnya, karena sudah terbukti bahwa benar dialah yang bangkit dari kematian tersebut. Bukan hilang jasadnya diambil orang, melainkan memang dialah yang bangkit dan dialah yang memberikan keselamatan bagi orang yang percaya padanya. Melalui kebangkitan dia jugalah Yesus ingin memberitahu bahwa hidup itu bukan hanya percaya saja ada apa yang orang katakan, tapi kita perlu mengalami seperti yang mereka alami, yaitu Maria Magdalena, murid-murid Yesus, dan Thomas yang melakukan perkataan murid-murid Yesus lainnya, yang artinya mengajak kita untuk ada usaha di dalam pertumbuhan iman rohani kita. Jika murid-murid Yesus hanya percaya kepada perkataan Maria Magdalena, tentu tidak akan ada usaha yang dilakukan oleh muridnya tersebut. Dan inilah yang dapat menyebabkan iman mereka menurun. Tetapi karena mereka sudah melihat langsung kejadian tersebut, itulah yang meyakinkan bahwa dia sudah bangkit. Oleh sebab itu, marilah kita berpegang teguh pada janji Tuhan yang sudah mati bagi dosa kita dan bangkit untuk membawa kita ke dalam kerajaan miliknya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.